Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada 3 kelompok manusia, ada 3 golongan yang mana mereka berada di dalam kerugian yang sangat luar biasa. Siapakah ketiga golongan yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikategorikan sebagai orang-orang yang merugi ini? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut, "Raghima anfu rajulin." Sungguh merugi seseorang. "Dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Yaitu seseorang yang mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falam yusalli alayya. Lalu kemudian mereka diam saja dan tidak bersalawat atasku, kata beliau. Jadi golongan yang pertama yang berada di dalam kerugian yang amat besar adalah orang yang jarang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita orang Islam yang beriman kepada Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita tidak mengucapkan salawat kepada beliau ketika mendengar nama beliau disebut, sedangkan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh malaikat pun bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Perintah Allah kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ketika engkau mendengar nama Muhammad disebut, ketika engkau mendengar nama nabimu disebut, maka seharusnya bagi orang-orang yang beriman untuk senantiasa bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah golongan pertama yang berada di dalam kerugian. Rajulun dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Seorang yang mendengar nama Rasulullah lalu dia tidak bersalawat kepada beliau. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua yang termasuk orang-orang yang merugi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah raghima anfu rajulin. Betapa seseorang itu berada di dalam kerugian yang sangat besar, yaitu dakhala alaihi Ramadan thumma salakha falam yughfar lahu. Yaitu orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang. Orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan, dia berpuasa di bulan Ramadan, falam yughfar lah, tsumman salakha falam yughfar lahu. Lalu kemudian bulan Ramadan itu telah berlalu, namun sayangnya dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelompok yang kedua ini adalah kelompok yang sangat merugi. Bagaimana mungkin seseorang yang kemudian diberikan Allah kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, di saat banyak orang-orang di antara kita, saudara-saudara kita, mungkin keluarga kita, yang Allah takdirkan untuk tidak dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, khususnya ketika kita saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandemi Covid yang berlangsung kurang lebih 1 tahun lebih ini.
Banyak saudara-saudara kita, keluarga kita yang satu persatu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendapati bulan Ramadan, sedangkan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, tapi tidak kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kita tidak gunakan momentum ini dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amalan, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga insalakha falam yughfarlah. Sehingga bulan Ramadan itu telah berlalu dan sayangnya dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kerugian yang sangat luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukankah bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Tapi jika kemudian ada seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan itu dan sayangnya dia tidak mampu memanfaatkan momentum dan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga bulan Ramadan berlalu dan dia belum diampuni oleh Allah dosa-dosanya, maka kata Rasulullah, raghima anfu rajulin, betapa dia mengalami atau betapa dia merasakan kerugian yang sangat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, beliau bersabda, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam riwayat yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, man qama ramadhana, barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahuma, mukaffiratun lima bainahuma atau mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir. Salat 5 waktu yang kita lakukan sehari-hari, antara satu salat dengan salat yang lain. Wal jumu'atu ilal jumu'ah, salat Jumat yang kita lakukan dari satu Jumat ke Jumat yang lain. Wa ramadhan ila ramadhan, kata Rasulullah, bulan Ramadan, siam Ramadan yang kita lakukan dari setiap tahunnya, kata Rasulullah, mukaffiratun ma bainahunna, di dalamnya terdapat pengampunan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Idza ijtanabal kaba'ir, ketika kita mampu mengendalikan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa besar. Begitu banyak keutamaan, begitu banyak pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan yang mulia ini, lalu kok kemudian kita tidak mampu memanfaatkan kesempatan yang luar biasa itu dengan sebaik-baiknya, maka tidak salah kemudian Rasulullah mengatakan, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha falam yughfarlah. Betapa meruginya seseorang ketika dia bertemu dengan bulan Ramadan, lalu bulan Ramadan itu berlalu begitu saja dan dosa-dosanya pun belum diampuni. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian golongan yang ketiga yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk orang-orang yang merugi adalah raghima anfu rajulin adraka indahu abawahu al-kibar falam yudkhilahu al-jannah. Betapa meruginya seseorang ketika dia mendapati kedua orang tuanya masih hidup, ketika dia berjumpa dengan kedua orang tuanya, ketika dia sudah menginjak umur dewasa dan orang tuanya pun masih hidup, tapi ternyata kehidupan orang tuanya itu tidak menyebabkan dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa golongan yang merugi, kata Rasulullah, golongan ketiga yang merugi, kata Rasulullah dalam hadis ini, adalah seorang anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Orang tuanya masih ada, masih sehat walafiat, tapi dia tidak memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada dia untuk berbakti, mengabdi kepada kedua orang tuanya, untuk meraih keridhaan orang tuanya, sehingga keridhaan orang tuanya inilah yang menjadi modal utama agar dia dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bukankah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah itu terletak kepada keridhaan kedua orang tua kita. Dan amarah Allah Subhanahu wa taala itu juga terletak di dalam amarah kedua orang tua kita. Maka ma'asyiral muslimin, selama orang tua kita masih ada, itulah kesempatan yang tidak boleh kita sia-siakan. Marilah kita mengabdi kepada keduanya, berbakti kepada keduanya, ataupun ketika orang tua kita sudah telah tiada, sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang anak masih bisa berbakti dengan cara mendoakan kedua orang tua kita dan menyambung tali silaturahim dengan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan di dalam kesempatan Ramadan yang telah Allah berikan kepada kita pada tahun ini dalam keadaan sehat walafiat, kita bukanlah termasuk orang-orang yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk orang-orang yang merugi. Kita bukan termasuk orang yang jarang bersalawat kepada Rasulullah. Kita juga bukan termasuk orang yang tidak mampu memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan baik. Dan kita juga bukan orang yang termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan pada Ramadan kali ini kita benar-benar diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluar dari bulan Ramadan ini kita bersama mendapatkan gelar muttaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.